Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah kami buat dengan judul Migrasi dan Pembangunan Ekonomi dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Langsung saja, materi pertama yang akan dipaparkan oleh saudari saya yaitu Sania Anggraini. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sini kita membahas tentang migrasi dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya kita harus tahu pertama migrasi. Apa sih migrasi? Di sini migrasi adalah perpindahan penduduk ke suatu wilayah, atau secara lebih jelasnya bahwa perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang dipengaruhi beberapa faktor pendorong dan penariknya. Kemudian apa sih konsep dasar migrasi? Ada beberapa bagian konsep dasar migrasi. Pertama yaitu perpindahan geografis, yang maksudnya migrasi melibatkan perpindahan fisik individu atau kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dalam negara ataupun lintas negara. Kemudian apa sih penyebab migrasi? Terdapat berbagai penyebab migrasi, diantaranya faktor ekonomi, di mana mereka mencari pekerjaan atau kesempatan ekonomi yang lebih baik. Kemudian faktor politik, misalnya ada konflik atau perang dalam suatu negara. Kemudian faktor sosial, di mana mereka mencari kondisi hidup yang lebih baik lagi. Ada juga faktor lingkungan atau perubahan iklim atau bencana alam. Kemudian asal dan tujuan. Migrasi melibatkan wilayah asal, di mana individu berasal dari wilayah tujuan, di mana mereka pindah. Kemudian asal dan tujuan migrasi dapat bervariasi dalam skala dan lokal hingga internasional. Kemudian ada durasi. Durasi di sini adalah bersifat sementara atau permanen. Beberapa orang mungkin pindah hanya untuk menjangka waktu tertentu, misalnya musim panen. Kemudian sementara yang lainnya membuat perpindahan bersifat lebih permanen atau menetap. Kemudian apa sih akibat dan dampak dari migrasi? Di sini kami mengikuti sedikit saja. Migrasi dapat memiliki dampak ekonomi, kemudian sosial, budaya, dan politik yang signifikan pada wilayah asal dan tujuan. Kemudian ini dapat mencakup perubahan dalam demografi, tenaga kerja, integrasi budaya, dan hal lainnya. Kemudian migrasi forced atau sukarela. Migrasi dapat menjadi paksaan atau forced seperti pengungsi yang melarikan diri dari konflik. Kemudian kalau secara sukarela itu apabila individu memilih untuk pindah untuk mencari peluang yang lebih baik lagi. Kemudian regulasi dan kebijakan. Banyak negara memiliki regulasi dan kebijakan yang mengatur migrasi, termasuk visa, imigrasi, dan pengungsi. Ini dapat mempengaruhi arus migrasi. Kemudian migrasi itu merupakan fenomena yang kompleks dan beragam. Dan pemahaman terhadap konsep ini membantu dalam menganalisis, kemudian memahami dan mengelola perpindahan manusia dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia pemaparan, itu dia paparan materi dari saudari saya Sania Anggraini yang mencakup tentang pengertian dan konsep dasar dalam migrasi. Langsung saja materi kedua yang akan dipaparkan oleh saudari saya yaitu Nuneng. Saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu determinan migrasi. Determinan migrasi terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu kesempatan kerja, di mana ketersediaan pekerjaan dan peluang karir di suatu daerah sering menjadi faktor utama yang mempengaruhi migrasi. Yang kedua, gaji dan kondisi kerja, di mana upah dan kondisi kerja di suatu daerah juga mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan, di mana pendidikan dan keterampilan seseorang memainkan peran penting dalam migrasi. Yang keempat, faktor demografis, di mana faktor usia, status perkawinan, dan jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi. Yang kelima, faktor sosial dan budaya, di mana aspek-aspek sosial dan budaya juga menjadi pertimbangan. Yang keenam, faktor politik dan hukum, di mana kebijakan migrasi, status kewarganegaraan, dan peraturan imigrasi juga dapat mempengaruhi migrasi sumber daya manusia dan tenaga kerja. Kemudian jenis-jenis migrasi. Yang pertama, migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain di dalam suatu negara. Migrasi internal dapat terjadi di antara kota ke kota, desa ke desa, atau sebaliknya. Yang kedua, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap atau bekerja di negara tujuan tersebut. Yang ketiga, migrasi musiman
adalah jenis migrasi yang terjadi pada saat-saat tertentu dalam setahun, di mana kelompok penduduk atau pekerja berpindah ke daerah atau negara lain untuk bekerja atau beraktivitas secara sementara. Yang keempat, migrasi forket atau migrasi paksa adalah jenis migrasi di mana individu atau kelompok orang dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka secara paksa karena adanya tekanan atau ancaman yang tidak dapat dihindari. Yang kelima, migrasi sukarela adalah jenis migrasi di mana individu atau kelompok orang memilih secara sukarela untuk pindah ke tempat baru untuk mencari peluang yang lebih baik atau memperbaiki kondisi hidup. Yang keenam, migrasi urbanisasi adalah jenis migrasi di mana penduduk pedesaan pindah dan menetap di kota atau wilayah perkotaan. Yang ketujuh, migrasi retur adalah proses ketika seseorang atau sekelompok orang kembali ke wilayah atau negara asal mereka setelah tinggal atau tinggal sementara di luar negeri. Yang kedelapan, migrasi perdagangan atau bisnis adalah proses pindahan individu atau kelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain untuk tujuan berdagang atau menjalankan bisnis. Yang kesembilan, migrasi retur penduduk adalah proses ketika individu atau kelompok kembali ke wilayah asal mereka setelah tinggal atau tinggal sementara di wilayah atau negara lain. Yang ke-10, migrasi klimatik merujuk pada perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain sebagai respon terhadap perubahan iklim yang signifikan dan berdampak buruk pada kondisi hidup mereka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia paparan materi dari saudari saya yang mencakup determinan dan jenis-jenis migrasi. Baik, materi selanjutnya ialah dalam migrasi sendiri terbagi menjadi dalam migrasi sendiri ada dampak positif maupun negatif, yaitu salah satunya dampak positifnya. Satu, meningkatkan ekonomi. Migrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tujuan karena para migran umumnya datang dengan keterampilan dan pengalaman kerja yang berharga. Mereka membantu meningkatkan produktivitas dan kontribusi ekonomi melalui pekerjaan mereka. Dua, mendistribusi tenaga kerja. Migrasi dapat membantu mendistribusi tenaga kerja di suatu negara. Misalnya, migran yang datang ke daerah dengan kekurangan tenaga kerja dapat membantu mengisi kekosongan pekerjaan di sektor-sektor yang membutuhkan seperti peternakan atau konstruksi. Tiga, menghancurkan kemiskinan. Bagi migran, bekerja di negara tujuan yang memiliki perekonomian yang lebih baik dapat membantu mereka keluar dari situasi kemiskinan. Mereka dapat mengirim remitansi ke keluarga mereka di negara asal untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Lalu dampak negatif dari migrasi sendiri ialah satu, masalah integrasi sosial. Migrasi bisa menyebabkan ketegangan sosial dan kesenjangan antara migran dan penduduk lokal. Perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai dapat menyebabkan kesulitan untuk berintegrasi dan menciptakan perasaan ketidaknyamanan atau xenofobia. Kedua, migrasi ilegal dan trafficking. Banyak migran yang memilih untuk bermigrasi secara ilegal, yang dapat mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi yang rentan dan merusak. Migrasi ilegal juga dapat memfasilitasi perdagangan manusia dan eksploitasi migran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, brain drain. Negara asal migran mungkin menderita dari kehilangan tenaga kerja berpendidikan tinggi dan terampil. Ketika individu berpendidikan tinggi pindah ke negara-negara yang peluang yang lebih baik, negara asal kehilangan bakat dan sumber daya manusia yang dapat membantu dalam pembangunan mereka. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada materi selanjutnya, yaitu saudara saya Laude Nasran. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kita. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membangun ekonomi. Adapun dari definisi dari membangun ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan di kapital masyarakat yang berlangsung dengan jangka panjang. Dengan unsur-unsur membangun ekonomi adalah suatu proses, artinya suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedua yaitu usaha meningkatkan pendapatan per kapita penduduk.
Yang selanjutnya, kenaikan pendapatan per kapita terlangsung secara terus dalam jangka panjang. Selanjutnya, hubungan antara migrasi dan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pengiriman remittasi, yaitu migrasi internasional seringkali mengarah pada pengiriman uang seperti atau remittasi dari pekerja migran ke negara asal mereka. Ini dapat berkontribusi secara signifikan pada perkembangan ekonomi di negara asal. Selanjutnya, transfer pengetahuan dan keterampilan. Migrasi dapat memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan dari negara tujuan kembali ke negara asal ketika pekerja migran ini dapat membantu dalam pengembangan sektor-sektor. Selanjutnya, migrasi kualifikasi. Negara-negara berkembang seringkali mengalami brain ketika individu yang sangat terampil dan terdidik bermigrasi ke negara maju. Namun migrasi kualifikasi tinggi juga bisa menjadi aset jika negara asal dapat menjamin kemitraan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh diaspora mereka. Selanjutnya, teori 2 gerak. Teori ini mengklasifikasikan migrasi sebagai jalur pengembangan dan kemiskinan. Beberapa kelompok masyarakat yang memiliki akses ke sumber daya dan peluang mungkin melihat migrasi sebagai peluang pembangunan. Sementara kelompok masyarakat lainnya mungkin terdorong untuk migrasi karena keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, dampak sosial dan demografi. Migrasi dapat mempengaruhi struktur demografi dan sosial di negara asal. Ini dapat memiliki implikasi penting terhadap program pembangunan seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Selanjutnya, migrasi kartel dan pembangunan lokal. Beberapa komunitas mungkin mengandalkan migrasi sirkuler sebagai strategi adaptasi terhadap ketidakpastian ekonomi. Jadi, dari hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi bisa dicatat bahwa sangat kontekstual dan kompleks dan dapat bervariasi dari negara ke suatu negara lain. Mungkin itu materi singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia materi dari saudara saya yang mencakup mengenai pengertian pembangunan ekonomi serta hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi yang telah teman-teman saya bawakan tadi ialah bahwa migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, serta dalam migrasi tersebut terdapat dampak negatif dan dampak positif. Salah satu dampak positifnya ialah meningkatkan ekonomi, di mana para migran yang datang ke wilayah tersebut memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Lalu dampak positifnya ialah masalah integrasi sosial, di mana adanya kesenjangan sosial antara migran dan penduduk lokal, serta adanya perbedaan budaya. Lalu yang terakhir ialah hubungan ekonomi pembangunan dengan migrasi, di mana hubungan ekonomi pembangunan dan migrasi ini sendiri memiliki saling berhubungan atau berkesinambungan jika orang yang bermigrasi di dalamnya adalah orang-orang yang berkualitas. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.